Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah rekan-rekan KPPS, baik ketua maupun anggota, menyelesaikan penghitungan suara, nah nanti jangan lupa ya, KPPS dan saksi nanti menandatangani formulir model C hasil yang sudah diisi di papan pleno. Nah ini contohnya, C hasilnya teman-teman ya. Nanti kan ini sudah diisi dengan terus pagar-pagar ya. Nah, nanti teman-teman silahkan ini ditanda tangan. Jadi ditanda tangan oleh, saksi dan juga nanti oleh KPPS, semuanya ya. Jadi mulai dari C hasil presiden dan wakil presiden isi dulu tanda tangan ya. Setelah itu selesai nanti C hasil DPR tanda tangan ya, ditanda tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti setelah ditanda tangan KPPS dan saksi kan menandatangani formulir model hasil sesuai dengan jenis pemilunya. Jadi satu-satu ya ditanda tangan dulu, kemudian nanti dipoto cekrek dokumentasikan. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan ya teman-teman? Nah, setelah ditanda tangan kita kan satu-satu dulu nih, contohnya presiden tanda tangan dulu, setelah ditandatangan oleh saksi dan pengawas, dan KPPS, kemudian nanti si rekap satu silahkan memfoto hasilnya. Jadi ini nanti dipoto, kemudian dimasukkan kepada aplikasi Sirekap, gitu ya. Jadi setelah selesai penghitungan suara, tugas pertama adalah menandatangan, kemudian memfoto dengan aplikasi Sirekap, gitu ya. Kan tadi sudah diisi di Sirekap mobile-nya, diisi saksi, diisi data pengawas, diisi, waktu pemungutan suara, sekarang dipoto dulu. Jadi satu-satu dulu teman-teman ya, jangan disekalikan. Jadi satu-satu, presiden dulu ditanda tangan, setelah ditanda tangan oleh saksi, baru dipoto, upload ke Sirekap. Ya, setelah itu nanti nah di sini juga nanti KPPS memberi kesempatan pada saksi dan pengawas TPS, pemantau masyarakat untuk hadir mendokumentasikan. Nah, kalau pengawas TPS nanti kan akan, mengupload juga di aplikasi Siwaslu di sini ya, dan juga saksi butuh foto dokumentasinya. Nah, nanti dipoto bebarengan di sini. Nah, nanti setelah selesai dimasukkan ke aplikasi Sirekap oleh teman-teman ya, baik itu C hasil presiden, kemudian C hasil DPR, DPRD, DPR RI, kabupaten, dan DPD, itu setelah selesai dimasukkan ke aplikasi Sirekap gitu ya. Jadi satu-satu dipoto, setelah itu simpan dulu, yang penting dipoto dulu, upload udah gitu aja teman-teman. Kalau masalah kirim data nanti aja, pokoknya dipoto dulu semuanya sampai selesai. Baru nanti kita, kirimkan gitu ya, supaya nanti kalau pas kita kirim lama gitu kan atau loading bermasalah, pokoknya dipoto aja dulu, berhasil dipoto aja dulu teman-teman ya, dan fotonya harus jelas, gitu. Nah, nanti setelah dipoto selesai, KPPS nanti membuat model C hasil salinan setiap jenis pemilu. Nah, jadi ini kan C hasil pleno yang sudah diisi di papan. Nah, nanti di Eee, ap apa, ini tuh direkap ke dalam C hasil salinan. Nah, C hasil salinan itu seperti apa? Saya sudah memberikan contohnya di beberapa video sebelumnya, teman-teman cek aja cara mengisi C model hasil salinan sudah saya berikan semuanya ya. Jadi teman-teman tinggal mengisinya aja. Jadi ini hanya C hasil salinan itu hanyalah rekapan dari C hasil pleno atau C hasil utamanya ini ya. Kalau ini mah cuman dipoto, setelah itu digulung kembali ya, seperti itu. Nah nanti KPPS, baik itu KPPS pokoknya mah KPPS siapa aja nggak apa-apa ya, anggota satu maupun anggota 2 3 4 pokoknya kerjasama aja di sini. Jadi di sini tuh nggak ada tugas satu 2 3 semuanya bertugas di sini. Kelancarannya jadi kerjasama. Nah, nanti diisi C hasil salinannya kan ada 5 ya, coba yang 5 hasil untuk DPR ini dibagi-bagi, seperti ya. Nah, nanti Sirekap 2 dan 1 itu hanya mengupload saja. Nah, seperti ini ya, diisi dulu, kemudian nanti digandakan. Jadi kalau KPPS sudah membuat C hasil salinannya, sudah diisi semuanya untuk presiden, jadi satu orang ngisi nih C hasil salinan presiden, setelah itu satu orang motokopi gitu. Jadi ada yang bagian memfotokopi, itu kan sudah ada printer yang, scan-annya. Nah, disinilah teman-teman jadi tugasnya memfotokopi itu di sini. Nah, nanti dibagikan kepada saksi dan pengawas gitu. Jadi saksi yang membutuhkan
dikasih satu-satu gitu kan, satu paket. Seperti itu ya. Nah, di sini ya, digandakan gitu teman-teman, dengan menggunakan, printer ya. Jadi, KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi, serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi, kalau dibaca di sini tuh eee, gandakan dulu, perbanyak dulu, baru ditanda tangan. Tapi setelah diisi ya, setelah diisi datanya. Jadi C hasil salinan yang sudah diisi. KPPS menggunakan alat pengganda dokumen yang tersedia. Ya, teman-teman kan udah menyewa alat. Jadi sewanya itu printer yang ada scannernya, ya. Jangan printer doang, itu ya gak bisa nyeken ya, kecuali di print mungkin ya teman-teman. Nah, kalau kalau seandainya di lokasi scannernya gak jalan, teman-teman bisa menggunakan printer. Nanti si C hasilnya ini dipoto dulu. Foto pakai cam scanner yang ada di HP. Kemudian nanti di-print satu-satu boleh gitu ya. Mau di-print, mau difotokopi juga yang penting, dapat hasil salinannya untuk, saksi dan juga pengawas TPS. Oke, seperti itu ya. Gini, jadi kalau TPS 1 sama TPS 2 itu berdekatan, nah alatnya itu bisa dibagi-bagi, bisa saling membantu, gitu teman-teman ya. Jadi kalau penggandaan itu, teknisnya seperti ini. Jadi kita bisa berbagi-bagi kalau emang cuma ada satu alat ya. Jadi kalau emang deket bisa dibagikan. Tapi lebih baiknya disewa aja ya. Sewa dari sekolah atau dari mana kan suka ada biasanya. Ya dari sekolah-sekolahan itu suka ada banyak printer. Jangan beli ya. Kalau beli itu ya mahal teman-teman. Dan juga kalau sewa gak cukup sewanya 1 jam 2 jam aja. Jangan 1 hari ya. Sewanya pas waktu eh, apa penyekenan aja ngeprint. Nah, di sini ada pasalnya ya. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C hasil kepada saksi itu nanti didenda loh 12 juta. Jadi kalau ada saksi yang minta berikan aja. Gimana kalau saksinya udah pulang gitu? Ya nanti kasih tahu aja WA ini udah ada gitu dokumennya. Tinggal ambil ke sini. Jadi kalau kita nggak perlu ini lah kalau saksi pulang nanti datang lagi minta tanda tangan gitu ya. Karena mungkin ya waktu di sini tuh teman-teman ya. Nah, apabila ada terjadi kejadian khusus, nah kemudian dicatat teman-teman ya di model C kejadian khusus seperti itu. Jika tidak ada, ditulis aja nihil. Kalau tidak ada kejadian khusus. Nah, setelah itu beres ya, setelah beres, teman-teman kemudian memasukkan lagi ketua KPPS dibantu sama anggota memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi sudah ada di sini ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai apa saja yang dimasukkan di dalam kotak suara presiden, DPR RI, DPD RI, presiden. Dan ini semuanya ada di buku panduan ya. Kalau teman-teman malas baca di sini kita sharing aja. Jadi itu teman-teman tugasnya ya kalau udah selesai penghitungan suara. Jadi jangan lupa tanda tangan, jangan lupa dipoto dulu si rekap gitu ya. Baru itu selesai prosesnya. Ada waktu berapa hari lagi teman-teman ya? Senin, Selasa, ya 2 hari lagi. Besok, Senin, Selasa. Nah, jadi hari ini kan kalau nggak salah kita memberikan C panggilan atau pemberitahuan. Kemudian nanti tanggal 12 selesaikan C pemberitahuan, tanggal 13 kita pembuatan TPS ya, tempat pemungutan suara sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman bikin poster mengenai pemilu ya, bikin poster mengenai pemilu yang udah ada contohnya di KPU. Itu teman-teman tempelkan supaya nanti para pemilih DPT itu tahu gitu kan, cara memilihnya bagaimana, cara mencoblosnya. Itu juga perlu dipoto, perlu di-print, setelah di-print ditempelkan ya, supaya besok bisa dilihat sama warga masyarakat yang akan mencoblos nanti. Oke, ini teman-teman ya sudah saya gambarkan dengan sangat jelas. Semoga membantu dan ini tahapan terakhir teman-teman ya. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, berarti tinggal dipoto sama pengawas, saksi, baru dikasihkan ke
sekretariat PPS kelurahan desa. Sebenarnya ketika kita pelaksanaannya insya Allah mudah buat teman-teman ya. Asalkan ketua dan anggota itu kompak dari jam 7 sampai selesai. Jadi jangan sampai ada yang pulang duluan atau gak menyelesaikan. Jadi pokoknya jangan sampai ada yang nganggur lah. Ketika kerja itu langsung bantuin gitu, yang memfotokopi, yang menulis gitu kan, kemudian yang membereskan. Nah, itulah. Jadi harus santai, kompak, kemudian tetap semangat kerjasama. Dan jangan lupa, biasanya kita selalu lupa sama makan dan minum gitu ya. Makan dan minum, sambil nyemil juga gak apa-apa. Jadi teman-teman tuh jangan terburu-buru lah, walaupun waktunya molor ataupun lama gitu kan. Saya juga kan dulu sampai 2019 itu sampai jam 11. Gak apa-apa teman-teman, jadi jangan terburu-buru. Mentang-mentang kita udah tahu, kemudian kita wah sat sat sat, nggak usah ya, nanti takutnya ada yang salah tulis, itu kan, salah memasukkan. Jadi santai aja, terutama ketika kita merekap dari C hasil pleno ke C hasil salinan, gitu ya teman-teman, nanti akan direkap seperti itu. Semangat buat teman-teman yang sekarang udah mulai kerja ya, apalagi sekarang untuk menulis C pemberitahuan itu agak data dari DPT-nya agak beda ya. Beda yang tahun dulu. Kalau tahun dulu itu datanya lengkap gitu kan. Ada nick-nya, ada data, pokoknya datanya lengkap. Ya begitu teman-teman, saya juga sekarang sedang menulis pemberitahuan ya untuk besok dibagikan ke masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan itu saja. Dan sampai di titik pertemuan nanti tanggal 14 Februari semuanya lancar aman. Tetap berbagi, tetap sharing-sharing sama teman-teman semuanya ya. Terutama di sini banyak yang pemula, banyak adik-adik yang ikut berpartisipasi dan saya sangat bangga sekali. Bangga buat kalian karena kalian sudah ikut eh, berpartisipasi di pemilu 2024 dan itu akan menjadi modal paling berharga untuk mendapatkan pengalaman ya, nambah-nambah pengalaman dalam pekerjaan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.